ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Di daerah saya sudah dinyatakan sebagai daerah pandemi wabah corona. Apakah saya diperkenankan untuk kembali ke kampung halaman karena ibu saya meminta saya untuk pulang? Atau saya tetap tinggal karena ada perintah dari pemerintah untuk tetap tinggal di daerah wabah? Ya, kalau dia sekarang berada di sebuah daerah yang tertimpa wabah, maka hendaknya dia bersabar di situ. Itulah perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Beliau bersabda, "Idza sami'tum bihi fala taqdumu alaihi." Apabila kalian mendengar tentang wabah ini, maka jangan kalian datang ke tempat yang terjadi wabah. Ya, wa idza waqa'a wa antum fi ardin biha, apabila terjadi wabah ini dan kalian di sebuah tanah yang di sebuah negeri yang terjadi wabah tersebut, fala takhruju firaran minhu, maka jangan kalian lari darinya, jangan kalian keluar lari meninggalkannya. Jadi kalau dia berada di sebuah tempat terjadi wabah di situ, dia bersabar saja sampai Allah Subhanahu wa taala membukakan kebaikan. Jadi sebab kalau di kondisi sekarang misalnya di tempat wabah, apalagi dikhawatirkan di bandara-bandara, banyak hal-hal yang lebih memungkinkan seorang terkena, atau misalnya dia melakukan perjalanan di jalan, dia bisa tertular dengan hal tersebut. Begitu dia kembali ke kampungnya, artinya namanya dia mungkin memberi bahaya juga kepada ibunya atau kepada orang lain. Semoga Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan hal tersebut atas kita semua dan selalu melindungi kita dari segala bahaya. Wallahu taala alam. Baik Ustaz, kita dapati sekarang masih ada masjid-masjid yang melakukan sholat berjamaah. Bagaimana Ustaz jika masjid itu dekat dengan rumah kita? Apakah kita masih ikut sholat berjamaah di masjid atau kita sholat di rumah sahaja? Saya sudah terangkan tadi, sudah ada himbauan dari pemerintah dalam hal itu. Dia sholat di rumahnya, ya itu tidak ada masalah, itu harus yang dia lakukan. Adapun orang-orang yang misalnya mereka tetap sholat di masjid, itu kembali kepada mereka, antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau mereka ada pertanggungjawaban untuk hal tersebut terkait dengan himbauan pemerintah, mereka tidak mendengarkannya di dalam hal itu. Dan terkait misalnya kalau terjadi perkumpulan orang sholat bersama di masjid tersebut, ada yang tertimpa dengan penyakit, ya, maka itu semuanya adalah hal-hal yang hendaknya disiapkan pertanggungjawabannya di depan Allah Subhanahu wa taala. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala sebutkan sebuah kejadian terjadi di Mesir. Yang waktu itu terjadi wabah. Wabahnya meninggal beberapa orang. Maka sebagian manusia keluar bersama-sama. Kemudian mereka menganggap berdoa bersama di situ. Ya. Maka kata Ibnu Hajar, sebulan setelah itu meninggal pada setiap harinya sekitar 1.000 orang. Dan ini bukan masalah enteng, yang sudah terjadi dalam sejarah, ada pelajaran-pelajaran. Dan disebutkan oleh para ulama hal-hal tersebut supaya menjadi ibrah, renungan bagi kita semua. Ya. Dan jangan sekali-sekali ada yang memahami bahwa ada pelarangan untuk sholat di masjid. Ini enggak memahami bahasa dan kondisi keadaan. Tidak ada yang melarang. Tapi ini penjagaan terhadap jiwa, menyelamatkan jiwa. Dan itu adalah pokok yang dijaga di dalam syariat. Karena dalam Al-Quran Allah berfirman, وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا. Barang siapa yang menghidupkan satu jiwa, maka seakan-akan dia menghidupkan seluruh manusia. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Baik, selanjutnya Ustaz. Apakah wabah corona ini bisa dihilangkan dengan ruqyah? Ruqyah itu artinya dia membaca bacaan-bacaan, apakah dari Al-Quran maupun dari hadits. Al-Quran itu adalah penyembuh. Karena dalam Al-Quran Allah berfirman, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ. Kami menurunkan dari Al-Quran apa yang merupakan penyembuh dan rahmat. Ya ayuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur.
wahai sekalian manusia, telah datang kepada kalian nasihat dari Rabb kalian dan penyembuh terhadap apa yang ada di dalam dada. Iya. Dan disebutkan di surah yang lain bahwa Al-Quran itu lilladzina amanu, syifa bagi orang-orang yang beriman adalah penyembuh. Dan makna ini di dalam hadits Rasulullah banyak sekali. Dan dia bisa menyembuhkan segala penyakit, apa saja dari penyakit. Ya. Jadi kalau dia bacakan dengan mengharapkan pertolongan dari Allah, ya kita berharap banyak manfaat di belakang hal tersebut. Sambil tentunya dia mengambil dari sebab-sebab kesembuhan yang lain dengan berobat atau dengan pencegahan-pencegahan yang terjadi, yang ditekuni oleh manusia. Sebab Nabi SAW sendiri berkata, tadawaw ibadallah, berobatlah kalian wahai hamba-hamba Allah. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya.